Maka di sini beliau melanjutkan kisah tentang Nabi Muhammad SAW yang mana para ulama menyebutkan wajib bagi kita untuk mengetahui kisah Nabi Muhammad walaupun secara global. Nah, di sini disebutkan ulida di Makkah. Beliau dilahirkan di Mekah. Wa bu'itsa biha, dan diutus di Mekah, dijadikan rasul di Mekah. Wa hajara ilal Madinah, dan beliau hijrahnya ke Madinah. Wa dufina fiha, dan dimakamkan wafat di Madinah. Nabi SAW lahirnya di Mekah. Kakek Nabi yang namanya Abdul Muthalib saat itu menjadi Sayyidu Mekah, pemimpin negeri Mekah. Cuman kepemimpinan beliau terakhir ya pada beliau sendiri, anak-anaknya nggak ada yang meneruskan. Akhirnya kepemimpinan Mekah diambil alih oleh Bani Abdul Syams. Banu Abdul Syams yang mengambil kepemimpinan setelah Abdul Muthalib periodenya selesai. Setelah itu juga Mekah sempat dipimpin oleh Abu Sufyan, dipimpin oleh Abu Sufyan yang nanti di akhir ketika Fathu Mekah beliau jadi sahabatnya Rasulullah SAW. Nah, saat itu ayah Nabi setelah menikah dengan ibunya Nabi, Sayyid Abdullah nikah sama Siti Aminah. Sayyid Abdullah diperintahkan oleh ayahnya untuk membawa dagangan ke luar negeri, tepatnya di daerah Gaza, Palestina, saat itu Syam dan Gaza. Jadi Gaza sudah ada zaman itu. Dibawa ke sana bareng sama rombongan orang-orang Quraisy. Kemudian selesai berdagang di sana, ayah Nabi Sayyid Abdullah ini bersama rombongan pulang sampai melewati daerah yang namanya Yathrib. Yathrib itu Madinah. Sampai di situ beliau sakit. Akhirnya beliau mengatakan pada rombongannya, atakhallafu inda akhwali Bani Adi ibn Najjar. Wahai orang-orang Quraisy, kalian pulang dulu. Saya lagi sakit. Saya tak nginep di sini di saudara-saudara daripada bibik-bibikku yang ada di Bani Najjar sini. Akhirnya orang-orang Quraisy pulang dan Sayyid Abdul Muthalib tanya, "Loh, mana Abdullah kok nggak ikut pulang? Dia lagi sakit, berhenti dulu, istirahat dulu di Madinah." Dapat sebulan, Sayyid Abdul Muthalib ngirim anaknya yang paling tua, namanya Al-Haris. Al-Haris ini kakak dari ayah Nabi saat itu, dikirim ke Madinah untuk jemput dan cari kabar gimana keadaan Abdullah saat itu, sudah sembuh apa belum. Sampai di Madinah ternyata Sayyid Abdullah sudah wafat dan sudah dimakamkan di satu tempat yang namanya Darun Nabirah. Akhirnya sudah, ini kakak tertuanya ini pulang dengan berat hati bawa kabar buruk meninggalnya Sayyid Abdullah. Saat itu istrinya Siti Aminah sedang mengandung Nabi Muhammad SAW. Siti Aminah bersiap-siap ingin ngasih kabar bahwasanya aku saat ini ngandung anakmu wahai suamiku Abdullah. Belum tahu kalau Sayyid Abdullah meninggal. Ketika Al-Haris dan rombongannya sampai ke rumah, sampai di Mekah, pengennya ngasih kabar gembira, ternyata malah dapat kabar duka bahwasanya suaminya atau Sayyid Abdullah meninggal. Akhirnya Nabi, singkat cerita, berada di kandungan sampai lahirnya Rasulullah SAW. Beliau dalam keadaan yatim, dilahirkan oleh Siti Aminah.
Di dalam cerita-cerita yang masyhur saat Rasulullah lahir, paman beliau yang namanya Abu Lahab niku seweneng akhirnya ngirim budaknya yang namanya Suwaibah untuk menyusui Nabi. Dan Suwaibah saat itu yang pertama kali memberi kabar kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, tuanku Abu Lahab, ini cukup keponakanmu, anaknya adikmu Abdullah sudah lahir. Saking senengnya Suwaibah Aslamiyah dimerdekakan. Zaman itu kan ada perbudakan, budak niku wis kayak hewan gitu dimiliki, cuman tidak boleh dipangan. Statusnya seperti hewan, dipekerjakan tapi ya diberi fasilitas hidup. Koyo anak buah tapi lebih parah, nek budak niku dimiliki oleh majikannya, orangnya itu dimiliki, dijual boleh. Zaman itu ada perbudakan. Saking senengnya dimerdekakan. Maka kata ulama, lahirnya Nabi Muhammad ini ada dua pelajaran penting saat Suwaibah dimerdekakan. Pertama, lahirnya Nabi ini ketika lahir langsung membawa dampak merdekanya seorang budak, yaitu Suwaibah itu tadi. Berkah Nabi Muhammad lahir, Suwaibah Aslamiyah yang semula jadi budak langsung jadi orang merdeka, jadi orang bebas. Ini menunjukkan Nabi Muhammad ini nanti akan membawa misi memerdekakan manusia dari perbudakan dunia dan perbudakan akhirat, alias bawa keselamatan untuk segenap manusia. Ini yang pertama, pas lahir langsung iso merdeka no budak. Yang kedua, Nabi Muhammad saat itu disusui oleh Suwaibah yang notabene saat itu masih jadi budak. Makhluk termulia di sisi Allah lahir, yang nyusui pertama kali adalah budak dari pamannya Suwaibah tadi itu. Menunjukkan bahwasanya Nabi ini memberi pelajaran terhadap semesta. Semulia apapun kita itu, maka jangan pernah sombong dengan semua yang kita miliki. Lihat ini Nabi Muhammad, makhluk paling mulia di sisi Allah. Bukan hanya mulia di dunia tok, dunia akhirat. Semua makhluk Allah paling mulia Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang lain. Tapi lihat bagaimana ketika beliau kecil menyusu kepada seorang budak, saking tawaduknya Nabi Muhammad SAW memberi pelajaran kepada kita semua. Nek pengen selamat ngikuti kanjeng Nabi, tawaduk ngikuti ajaran pun kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir di Mekah tanggal 12 Rabiul Awal, walaupun dalam sejarah di kitab Ibnu Katsir dan di kitab-kitab tarikh itu ada perbedaan tentang tanggalnya. Ada yang mengatakan tanggal yang lain, tapi pendapat yang paling kuat beliau lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal atau 12 Maulid. Tahunnya tahun gajah, tahun di mana ada pasukan gajah ingin merobohkan Ka'bah yang terkenal itu. Walaupun juga ada perbedaan pendapat, tahunnya bukan tahun itu, tapi yang terkuat 12 Rabiul Awal, tahun amal fil, tahun gajah. Ini pendapat terkuat. Jadi ada Pak, versi sejarah tanggal Nabi lahirnya itu tanggal 12 apa tidak, tahunnya tahun gajah apa tidak, bulannya bulan Rabiul Awal atau bulan yang lain, itu ada versi sejarah yang beda. Jadi perbedaan sejarah itu sudah biasa. Makanya kalau ada sejarah-sejarah yang berbeda, jangan langsung dituduh itu pemalsu sejarah, oh itu pendusta sejarah. Jangan, sejarah itu memang informasinya itu banyak. Sejarah itu memang biasanya terjadi perbedaan-perbedaan menunjukkan betapa sosok Nabi Muhammad itu sosok historis, orang yang benar-benar pernah ada. Kalau cuma satu jalur aja nanti bisa diragukan. Orang-orang yang benci sama Islam, mereka bisa menganggap itu
nggak terbukti secara sejarah karena satu jalur aja. Ternyata ada jalur yang lain yang mengatakan Nabi Muhammad itu lahirnya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Berarti ada saksi-saksi yang lain sehingga justru menguatkan sejarah bahwasanya Nabi Muhammad itu benar-benar sosok manusia yang historis, yang benar-benar dulu pernah ada. Ya. Nek kula jenengan wong Islam ya yakin Nabi Muhammad ya ono, Al-Qur'an dibawa sampai sekarang kita lihat buktinya. Tapi orang-orang yang benci Islam, mereka mencari celah-celah dalam sejarah, dalam ajaran Islam dan lain-lain agar menjadikan kita umat Islam ini ragu. Makanya perbedaan sejarah seperti itu justru menguatkan sejarah itu sendiri. Misal sejarah tentang Indonesia dulu perang kemerdekaan itu sejarahnya ABC, misal begitu. Sejarah berdirinya organisasi ini ABCD, ada versi-versi banyak. Maka versi-versi yang lain itu jangan dituduh palsu, langsung palsu. Jangan. Justru orang yang tahu sejarah itu semakin banyak perbedaan-perbedaan itu justru menguatkan sosok historis sejarah itu sendiri semakin kuat. Cuman pendapat yang terkuat, memang Nabi itu lahirnya hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Niki pendapat yang terkuat sebagaimana Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, dan para ulama-ulama yang lain, jumhurul ulama ahli sejarah Islam semuanya sepakat tanggal itu, bulan itu, tahun itu. Kebanyakan ngikuti pendapat yang ini. Kemudian Nabi SAW saat beliau dilahirkan, di situ beliau lahirnya di hari biasa, hari Senin. Senin itu hari biasa, nggak terkenal kemuliaannya. Kalau hari yang sudah terkenal mulia sejak zaman jahiliyah, bahkan sebelum lahirnya Nabi, itu Yaumul Arubah. Yaumul Arubah itu hari Jumat. Itu sudah diagungkan oleh orang-orang Mekah saat itu sebelum datangnya Nabi Muhammad. Hari Jumat itu memang hari yang sangat diagungkan, mulia. Bahkan setelah Nabi Muhammad membawa Islam pun hari Jumat juga jadi hari yang mulia. Kita Jumatan kumpul bareng di Jumat. Memang Jumat ini hari yang mulia sejak dari para nabi-nabi terdahulu. Kemudian Nabi Muhammad lahirnya bulannya bulan biasa, Rabiul Awal. Bukan bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan atau Ashhurul Hurum, bulan Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram atau Syura, kemudian Rajab sama Ramadan tadi. 5 ini bulan mulia terkenal di orang-orang Mekah saat itu sebelum Nabi lahir. 5 ini sudah terkenal jadi bulan-bulan mulia, terutama 4 Ashhurul Hurum itu. Kenapa Nabi nggak dilahirkan di bulan yang mulia-mulia tersebut, nggak dilahirkan di hari yang mulia yaitu hari Jumat? Karena Allah ingin menunjukkan mulianya Nabi Muhammad itu bukan karena dapat kemuliaan dari hari atau bulan yang mulia, tapi Nabi Muhammad itu mulianya asli dari Allah. Justru hari Senin jadi hari mulia, justru Rabiul Awal bulan Maulid jadi bulan istimewa, sebab adanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab Nabi lahir di hari itu, di bulan itu. Hari Senin jadi mulia, kita sampai sunnah puasa Senin. Rabiul Awal hari mulia karena hari kelahiran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki lahiripun Kanjeng Nabi. Kemudian selanjutnya beliau meneruskan wa bu'itsa biha, dan Nabi itu diutus di Mekah, dijadikan Rasul ketika beliau di Mekah. Kalau jadi Nabi, Nabi Muhammad itu jadi Nabi sebelum Nabi Adam diciptakan malah. Kuntu nabiyan, aku sudah dijadikan Nabi oleh Allah, nabinya para Nabi di alam arwah sebelum Nabi Adam diciptakan. Bahkan Nabi Adam saat itu masih berupa adonan tanah dan air. Jadi Nabi Muhammad itu sudah jadi Nabi sebelum lahir, sudah diberi pangkat Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur 40 beliau diresmikan jadi Rasul, dikasih wahyu yang berupa ayat Quran yang terkenal, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Niku wahyu pertama dari Al-Quran yang diterima Nabi.
Cuman sebelum Nabi Muhammad dapat wahyu pertama Al-Quran itu, beliau sudah dapat wahyu-wahyu yang lain. Wahyu yang diterima para nabi itu kan bukan hanya kitab suci, Pak. Bahkan mimpi para nabi itu jadi wahyu. Nabi Ibrahim diberi wahyu oleh Allah menyembelih putranya Nabi Ismail. Niku lewat nopo? Mimpi. Nabi nek mimpi itu berarti wahyu. Jadi enggak harus kitab suci dari Jibril, enggak. Mimpinya Nabi itu juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Para nabi itu begitu. Zaman riyen malah ten kitab As-Samarqandi niku disebutkan enten nabi niku mimpi dikasih wahyu oleh Allah, wahai nabi, besok pagi kalau kamu bangun tidur, kemudian kamu keluar rumah berjalan, kok kamu lihat sesuatu, pertama kali yang kamu lihat kulhu, makanan. Nek nabi mimpi begitu, wahyu ini. Bener, bangun keluar rumah, yang dilihat pertama kali apa? Gunung. Sarapan gunung ini. Akhirnya karena mimpi tadi semalam saya mimpi untuk memakan, pertama kali yang saya lihat, kok nasib sing tak ngerti ora iwak nila sik, ora iwak patin sik. Sing tak ngerti kok gunung. Wes sarapan gunung iki berarti. Karena memang diperintah oleh Allah, Allah nggak mungkin perintah di luar kemampuan hambanya. Aku diperintah untuk memakan sesuatu yang pertama kali aku lihat. Lah kok gunung? Wes bismillah tak pangan. Diparani gunung itu, Pak. Gunung diparani semakin mengecil sampai kayak kurma jadi cilik gunung itu. Dipangan jadi sarapan gunung. Itulah yang namanya mukjizat para nabi. Nek wong sakniki sing kakean mendewakan otaknya, logikanya, itu cerita halu. Nah, namanya mukjizat itu kan halu. Nek enggak halu ya buatan mukjizat. Lah kalau makan gedang, ada nabi makan gedang, ya berarti bukan mukjizat, wong biasa iso. Enten wali punya keramat ya harus halu. Mukjizat itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada para nabinya, aneh-aneh yang di luar batas logika manusia. Kalau keramat aneh-aneh di luar batas manusia yang diberikan kepada para walinya, dua-duanya sama-sama aneh, sama-sama halu di luar logika. Karena mukjizat dan keramat memang harus di luar logika, harus halu. Nek boten halu ya ora keramat, ya ora mukjizat. Niki nabi mimpi mangan napa? Sarapan gunung. Niku disebutkan di kitab As-Samarqandi. Nah, Nabi Muhammad dulu juga begitu. Cuman enggak bodoh, orang kok sarapan gunung ya boten. Nabi Muhammad dulu sebelum dapat wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu beliau kalau tidur itu mimpi, setelah mimpi besoknya jadi kenyataan. Kayak matahari terbit langsung padang, langsung ketok. Mimpi apa semalam langsung siang hari kelihatan jadi nyata. Itu awal-awal dulu beliau sebelum dapat Iqra. Setelah beberapa saat baru beliau pengen menyendiri ke Gua Hira. Baru disitulah beliau diberi wahyu Al-Quran. Jadi sebelumnya pertama kali wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad adalah ar-ru'yas sholihah as-shadiqah, mimpi yang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu wahyu pertama yang diterima Nabi, adalah mimpi yang selalu benar, mimpi yang diterima Nabi di malam-malam hari sebelum mendapatkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bu'itsa biha, beliau saat itu diutus di Madinah, dijadikan rasul masih di Madinah. Kemudian wahajara ilal Madinah, diutus masih di Mekah gitu tadi. Kemudian beliau wahajara ilal Madinah. Jadi beliau itu lahir dan dijadikan rasul di Mekah. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Hijrahnya Nabi ke Madinah yang perlu digarisbawahi adalah karena perintah dari Allah. Bukan semata-mata karena terusir, diteror atau mau dibunuh oleh orang-orang kafir Mekah. Bukan semata-mata itu, tapi yang paling pokok perintah hijrah Nabi Muhammad itulah yang menjadikan beliau hijrah ke Mekah, agak bawa ke Madinah. Jadi hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu karena perintah Allah. Kenapa beliau nunggu perintah dari Allah? Padahal saat itu di Mekah beliau dan para sahabatnya sudah diteror luar biasa.
sahabatnya banyak yang disiksa, dibunuh, bahkan beliau mengalami ancaman teror ingin dibunuh beberapa kali, berkali-kali pengen dibunuh, tapi beliau tetap tidak hijrah karena nunggu perintah dari Allah. Umpama beliau saat itu langsung hijrah tanpa nunggu perintah Allah, gara-gara terusir dengan teror orang-orang Mekah, maka orang-orang Mekah akan langsung disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada cerita ada sekelompok kaum yang mengusir nabinya dari daerahnya, kok mereka terus selamat, itu boten nenten ceritanya. Kalau ada kaum kok ngusir nabinya, maka sebentar lagi kaum itu akan hancur, langsung disiksa oleh Allah. Kaum-kaum nabi terdahulu riwayatnya semua begitu. Nah, saking rahmatnya Nabi Muhammad, beliau nahan itu semua. Sahabatnya disiksa, sahabatnya banyak dibunuh, kemudian beliau juga diteror ingin dibunuh. Beliau tahan itu semua sampai 13 tahun. Di Madinah cuma 10 tahun, di Mekah lebih banyak. 13 tahun beliau nahan itu semua sampai turun perintah Allah untuk hijrah. Kalau sudah diperintah oleh Allah hijrah, maka orang-orang kafir Mekah yang saat itu memusuhi beliau, mereka nggak akan disiksa oleh Allah. Karena Nabi pindahnya ke Madinah bukan karena terusir oleh mereka, tapi karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu subhanallah, betapa rahmatnya Nabi Muhammad, mikiri musuh-musuhnya. Nah, aku pindah goro-goro mereka teror, langsung pindah ke Madinah, mereka langsung habis, sak semuanya dihabiskan oleh Allah. Mungkin Mekah sudah dibalik oleh kaum-kaum dahulu, tapi lihat bagaimana Nabi rahmatnya bahkan terhadap musuh-musuh yang ingin membunuhnya. Beliau tahan itu sampai turun perintah Allah untuk hijrah, sehingga beliau pun hijrah ke Madinah dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena diusir oleh orang-orang Mekah, bukan, tapi karena memang perintah Allah sudah turun kepada beliau untuk hijrah ke Madinah, biar orang-orang Mekah nggak kena siksaan. Niku wau nek ngusir pasti disiksa. Wani-wani ngusir ketusane Gusti Allah. Nggih. Karena itu ketika Rasulullah hijrah itu, beliau di kitab Ihya niku disebutkan ngomong bergumam seperti ini, innaki la khairu ardillahi azza wa jalla wa habbu biladillahi ta'ala ilayya walaula anni ukhrijtu minki lama kharajtu. Sesungguhnya engkau wahai Mekah adalah bumi Allah yang terbaik, dan Mekah itu negeri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Walaula anni uhristu, andaikan aku tidak disuruh keluar dari engkau wahai Mekah, lama kharajtu, maka aku tidak akan keluar dari dirimu wahai Mekah. Saking cintanya Nabi dengan Mekah yang menjadi tanah air beliau. Nah, di sini juga ada pelajaran, kita umat Islam juga diajari cinta tanah air, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu termasuk daripada iman, karena Nabi sendiri pun cinta tanah airnya, yakni Mekah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika hijrah, Nabi juga sampai di Madinah hari Senin. Beliau dapat wahyu Jibril Iqra itu hari Senin. Beliau hijrah berangkat dari Mekah, keluar dari Mekah Senin, sampai di Madinah juga hari Senin. Serba Senin beliau niku dipilih oleh Allah hari untuk beliau serba Senin. Kemudian wadufina fiha, Nabi Muhammad itu wadufina biha, Nabi Muhammad itu dufina fiha, dimakamkan, wafat di Madinah. Singkat cerita, beliau hijrah sampai di Madinah, beliau berdakwah menyebarkan Islam dengan para sahabatnya dengan luar biasa. 10 tahun beliau di Madinah, 13 tahun tadi di Mekah, total 23 tahun beliau selesai tugas. Akhirnya saat itu beliau wafat, dan saat itu beliau wafat di hari Senin. Ulama juga mengatakan pendapat yang terkuat, wafatnya Nabi juga di 12 Rabiul Awal hari Senin, sama seperti kelahirannya. Lahirnya di Senin, tanggal 12 Maulud, wafatnya Nabi juga sama, hari Senin 12 Maulud. Cuman ketika bulan Maulud atau Rabiul Awal yang kita peringati itu hari lahirnya Nabi, bukan hari wafatnya Nabi. Kenapa? Karena kita umat Islam itu diajari untuk mensyukuri nikmat Allah, jangan selalu ngiling-ngiling musibah, ojo sedih-sedih terus, jangan berlarut-larut dengan kesedihan. Kita tidak diajari untuk berlarut-larut dengan kesedihan, tapi kita diajari untuk
lebih melihat nikmat Allah, lebih menampakkan syukur kita kepada Allah. Makanya walaupun tanggal 12 harinya sama, tanggalnya sama, bulannya sama, lahir wafatnya Nabi sama, tapi kita menampakkan lahirnya Rasulullah, yang kita peringati lahirnya Rasulullah untuk menunjukkan, menampakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Rasulullah saat itu wafat di hari Senin. Kemudian terjadilah apa yang terjadi. Sahabat-sahabat itu semuanya blank, kehilangan kesadaran. Sayyidina Umar sampai man qala Muhammad qad mat darabtu unuqa. Sapa wong sing ngomong Nabi Muhammad mati, wafat, tak penggal kepalanya. Padahal memang Rasulullah wafat. Saat itu semuanya blank. Sayyidina Utsman tidak bisa jalan, Sayyidina Ali bingung jalan ke sana kemari kayak orang bingung. Kaget, semuanya terpukul dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya setelah mereka sadar, mulai sadar itu disadarkan oleh Sayyidina Abu Bakar, barang siapa yang menyembah Allah, Allah Maha Hidup tidak pernah mati. Tapi barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad telah wafat. Artinya jangan sampai berkhianat sama Nabi Muhammad. Tuhan kita itu Allah, Nabi Muhammad memang wafat, tapi kita harus terus memperjuangkan agama beliau, terus menjalankan cita-cita beliau. Akhirnya semua sahabat sadar. Pas sadar itu terjadi perbedaan pendapat, bingung semua. Rasulullah saat itu wafat di kamarnya Siti Aisyah. Kemudian sahabat-sahabat ini berbeda pendapat, ini dimakamkan di mana Nabi? Apakah di Baqi', pemakaman Baqi'? Di situ ada Siti Khadijah, ada sahabat-sahabat banyak yang dimakamkan di pemakaman Baqi'. Atau Rasulullah yang dimakamkan di mana? Terjadi perbedaan pendapat sampai akhirnya saat itu sampai hari Rabu. Perbedaan pendapat dari Senin, Selasa sampai hari Rabu. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar, beliau saat itu mengatakan, sami'tuhu sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma dufina nabiyyun illa haitsu yamut. Aku pernah mendengar Rasulullah, aku baru ingat sekarang. Dulu Nabi pernah ngomong, tidak dikuburkan seorang nabi yang wafat kecuali di tempat wafatnya. Jangan digeser, jangan dipindah. Kalau ada seorang nabi, baik Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang dulu, itu riwayatnya semua kalau ada nabi wafat di tempat itu, maka disitulah kuburannya. Maka setelah Sayyidina Abu Bakar ngomong begitu, sahabat-sahabat sepakat, oh berarti Nabi Muhammad dimakamkan di kamarnya Siti Aisyah ini. Akhirnya digalilah di situ, dimakamkan Rasulullah di tempat tersebut. Ada sebagian orang yang gagal paham, saat itu tuh sahabat itu cekcok, berbedaan pendapat. Kenapa? Karena mikir setelah Nabi Muhammad siapa yang jadi khalifah, siapa yang jadi pemimpin. Akhirnya mereka sampai hari Senin, Selasa, Rabu baru Nabi dimakamkan. Bukan itu. Masalah itu masalah yang remeh. Di mereka itu lebih fokusnya itu berbedaan pendapat karena mana ini, di mana Nabi Muhammad yang paling pantas untuk pesariannya Nabi, kuburan Nabi, makhluk termulia ini, tanah yang mana? Bingung semua. Apakah dibawa ke Mekah atau gimana? Maka Sayyidina Abu Bakar saat itu baru ingat, oh iya Nabi pernah ngomong, tidak ada satu Nabi yang wafat kecuali disitulah tempat kuburnya. Akhirnya sepakat, dikuburlah di situ, digali di situ, dan Rasulullah pun dimakamkan di situ. Sampai sekarang yang di Madinah ada Qubbatul Khadra, kubah hijau, itu dulu bawahnya yang mana saat ini ditempati tempat makamnya Nabi Muhammad, itu dulu adalah rumahnya Siti Aisyah, kamarnya Siti Aisyah. Dan subhanallah, kuburnya Nabi Muhammad, masjidnya Nabi Muhammad, dari zaman ke zaman ini berita sejarahnya nggak bisa dibohongkan, nggak bisa diselewengkan. Nek kalau jenengan pengen ngerti kerajaan Majapahit itu dulu di mana, wes angel, golek letaknya yang pas angel. Kerajaan Singosari atau kerajaan yang lainnya, mana dulu itu letaknya, angel, nggak bisa. Tapi kalau makamnya Nabi Muhammad, masjidnya Nabi Muhammad, dari zaman beliau sampai sekarang sudah 1400 tahun lebih, letak makam Nabi, letak masjid Nabi masih terjaga dan asli sampai sekarang, tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, oleh orang-orang yang benci Islam sekalipun. Mereka tidak akan bisa membuktikan bahwa makam dan masjid Nabi itu palsu, tidak bisa. Karena memang itu sudah turun-temurun, umat Islam semuanya sepakat dan tahu memang benar-benar disitulah letak makam dan masjidnya Nabi SAW. Karena itu kalau panjenengan kena sakit umroh ataupun haji, kita dianjurkan untuk
ke Masjid Nabawi dan juga ziarah ke makamnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun terbatas gitu, karena di sana dikuasai oleh orang-orang yang bukan berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Ziarahnya boten saged kados ten Indonesia, linggih maca donga, nggak iso. Di sana cuma lewat aja, karena memang yang menjadi penguasa di sana tidak beraliran Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi walaupun sebentar cuma lewat tok, dianjurkan untuk menziarahi Rasulullah SAW, karena kita nggak bisa umroh, kita nggak bisa haji kecuali karena Nabi Muhammad SAW. Ketika kita ada di Madinah, maka jangan sampai kita tidak berziarah di masjid beliau dan ke makam beliau. Semoga kalau panjenengan yang belum ke sana, belum haji, belum umroh, semoga nanti ditakdir bisa ke sana. Amin Allahumma amin. Kalau bisa minta maaf ada ini.